Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Maulana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan membahas tentang sedikit materi dari 4 keterampilan berbahasa. Langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini, yaitu 4 keterampilan berbahasa. Sebelumnya, keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni kategori yang pertama aspek reseptif dan aspek produktif. Nah, aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sedangkan aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemproduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. 4 keterampilan berbahasa. Nah, yang pertama ini ada keterampilan berbahasa yang mendengarkan. Yang kedua itu ada berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Langsung masuk saja kepada keterampilan berbahasa yang pertama, yaitu mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksud yang didengarkan. Nah, ini ada jenis situasi dalam mendengarkan. Yang pertama itu jenis situasi yang interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau sejenis dengan itu. Nah, contoh yang bisa kita ambil dari dalam perkuliahan kita pada kesempatan ini, yaitu seperti forum diskusi dan presentasi kelas. Nah, situasi yang kedua yaitu situasi non-interaktif. Nah, contoh situasi non-interaktif ini yaitu seperti mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan dalam acara seremonial. Nah, di non-interaktif ini yaitu situasi mendengarkan yang hanya satu sisi, hanya bisa mendengarkan saja tanpa bisa menanyakan seperti pengulangan atau penjelasan dari yang dibahas. Selanjutnya yaitu ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan suatu seni berbicara yang dipunya seseorang. Seni berbicara tersebut dipunya seseorang dengan alami atau juga dengan memakai latihan secara khusus. Selanjutnya, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Membaca merupakan suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung dalam kata-kata yang tertulis. Nih, keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi. Yang klasifikasi yang pertama yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. Nah, kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Selanjutnya itu kemampuan membaca lanjutan. Nah, kemampuan membaca lanjutan ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis,
bisa membunyikan dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna pembacaan yang dibacanya. Penekanan membaca lanjut terletak pada pemahaman isi bacaan, bahkan pada tingkat tinggi harus disertai dengan kecepatan membaca yang memadai. Nah, kemampuan berbahasa yang terakhir yaitu kemampuan menulis. Nah, keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif, produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara keterampilan berbahasa lainnya. Nah, aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.